Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah roh sayyidina habibina Jibril Rasulullah firman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala rijali min jannah ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم وبركاتهم في الدين والآخرة يعلونا من حسبهم يرزقنا محمد وتوفنا على ملتهم ويعيشنا في سمرتهم بالعافية سلامة لهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin wa bi hikmatika wansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala yang lalu sudah kita bahas tentang makna la ilaha illallah. Hari ini kita akan membahas makna Muhammadur Rasulullah. Maka masuk di dalam makna kalimat Muhammadur Rasulullah itu adalah seluruh akidah yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi-nabi. Jadi yang wajib bagi Nabi ada berapa? 4. Yang mustahil ada 4. Yang jaiz ada 1. Maka 9 ini masuk ke dalam maknanya Muhammadur Rasulullah. Lalu ditambah lagi 4 perkara. Iman kepada para nabi, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab suci, dan iman kepada hari akhir. 9 ditambah 4 berapa? 13.
Jadi ketika kamu mengucapkan kalimat Muhammadur Rasulullah, maka 13 makna ini hadir dalam hati kita. Itu namanya isinya Muhammadur Rasulullah, gitu loh. Kalau ini nggak hadir bagaimana? Berarti kalimat la ilaha illallah kamu nggak ada bobotnya. Kalimat Muhammad Rasulullah kamu nggak punya bobot, nggak punya isi, gitu loh. Maka kita harus tahu apa sih isinya dua kalimat syahadat, ya. Jadi la ilaha illallah itu memuat semua sifat-sifat Allah yang sudah kita pelajari, yang isinya berapa? 50. Muhammad Rasulullah isinya 13. Jadi jumlahnya berapa? 63. Utsman mudah mengingatkan kita kepada usianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah isinya berapa? 63 akidah, gitu loh. 50 masuk ke dalam la ilaha illallah, terus 13 masuk ke dalam Muhammad Rasulullah. Maka inilah yang jadi isinya dua kalimat syahadat yang kita kaji selama ini. Jadi udah kita luaskan nih, satu persatu kita bahas dari mulai wujud, hidang, bako sampai mutakalliman, kemudian yang mustahil bagi Allah, kemudian yang jaiz bagi Allah, kemudian kita bahas pula yang wajib bagi Nabi, mustahil bagi Nabi, jaiz bagi Nabi, ditambah berita-berita yang kita imani dari Nabi, udah kita tafsirkan satu-satu, kita kumpulkan lagi semuanya masuk ke dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini namanya bongkar pasang, gitu. Jadi asal mulanya kita mengkaji kitab ini, asal mulanya dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur, terus kita bongkar nih isinya apa. Kita bongkar isinya semua, satu persatu kita pelajari, kita kumpulkan lagi semuanya jadi satu ke dalam dua kalimat tersebut. Hingga orang yang mengucapkan dua kalimat ini beserta hadir maknanya, inilah orang yang ucapannya punya bobot, punya nilai di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengucapkan ini dengan punya bobot, arsy bergetar, syuf. Sehingga Allah bergetar. Sampai kapan? Sampai orang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kamu mengucapkan kalimat ini cuma hanya kalimat aja, bolak-balik kamu ucapkan tapi nggak ada bobotnya, ya nggak punya nilai apa-apa. Jadi penting nih kita ngaji isinya dua kalimat syahadat, karena inilah yang nanti akan kita bawa sampai ke akhirat. Itu kalimat ini beserta makna-makna yang kita imani di dalamnya, bukan hanya mengucapkannya saja, ya. Jadi lengkap sudah kita mempelajari isinya makna dua kalimat syahadat. Kemudian ditambahkan lagi beberapa faedah. Mengucapkan dua kalimat syahadat ini ada dua hukum. Yang pertama, hukum bagi orang yang akan masuk ke dalam agama Islam, orang kafir yang akan masuk ke dalam agama Islam, maka hukumnya wajib
mengucapkan dua kalimat tersebut sebagai tanda dia telah disahkan Islamnya di dunia. Jadi siapa saja nih yang ngucapin dua kalimat tersebut, dia orang kafir yang kemudian dia akan masuk agama Islam, disertai dia mengerti apa yang dia ucapkan. Maksudnya kalau dia ngucapinya orangnya orang Indonesia, dia ngucapinya pakai bahasa Arab dan dia nggak ngerti artinya, nggak sah. Orang Indonesia nih, ayo syahadat, asyhadu alla, artinya ngerti, nggak ngerti, belum sah. Jadi orang itu ngucapin kalimat tersebut harus disertai ngerti apa yang dia ucapkan gitu loh. Maka ketika dia orang Indonesia ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, walaupun bahasa Arabnya dibacakan, Indonesianya juga harus dibacakan. Orang Inggris ya Inggrisnya dibacakan biar dia tahu, oh itu isinya adalah, oh saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah, gitu loh. Maka dia tahu, oh ini masuk Islam itu adalah syaratnya dengan saya mengakui ketuhanannya Allah dan mengakui kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau duanya ini nggak ada, nggak diakui, maka kamu nggak sah Islamnya di dunia. Makanya Nabi walaupun orang itu orang munafik, artinya hatinya Nabi tahu nih, Nabi kan orang yang dibukakan hijab oleh Allah. Nabi tahu hatinya seseorang. Ketika dia udah ngucapin dua kalimat syahadat, hatinya tapi nggak iman kepada Allah, kata Nabi, itu sudah bukan urusan saya. Urusan saya hanya mengantarkan seseorang sampai lisannya bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dikatakan dalam hadis, umirtu an uqatilan nas hatta anta syahadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Aku diperintah memerangi manusia sampai manusia itu mengucapkan dua kalimat syahadat, selesai. Gitu loh. Lah adapun hatinya urusannya Allah, bukan urusan saya, kata Nabi. Makanya orang yang mau masuk Islam, ketika dia kok mau mengucapkan dua kalimat syahadat tapi hatinya pura-pura bukan urusan kita, itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang itu udah ngucapin dua kalimat syahadat, dia dihitung sebagai orang Islam. Apa keuntungannya jadi orang Islam dia? Ya dia boleh kawin sama anaknya orang Islam. Terus kalau mati bisa dikafanin, bisa dimandiin, dikubur di kuburannya orang Islam. Lah kalau matinya kafir, nggak ada kewajiban gitu loh. Tapi dikuburin iya biar nggak bau aja maksudnya, gitu loh. Tapi kalau dia orang Islam udah ngucapin dua kalimat syahadat, maka diperintahkan kita untuk memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya dan menguburkannya. Lah, tapi hatinya munafik, kita nggak tahu urusan hatinya, penting lisannya sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, adapun untuk urusan nanti dia akan selamat di akhirat, beda lagi nih. Urusan untuk selamat di akhirat, dia ngerti makna-makna yang 63 tadi, gitu beda nih. Ketika kamu ngerti yang 63 tadi, maka syahadat kamu sampai ke akhirat. Kalau enggak bagaimana? Ya hanya dihitung di dunia, di akhirat iman kamu diperselisihkan antara sah dan tidak sah. Coba orang yang akalnya sehat
itu nggak akan mau imannya diperselisihkan. Orang yang akalnya sehat, dia pengen imannya jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang akan mengantarkan kita bisa selamat bukan akidah ini, bukan. Yang mengantarkan kita selamat adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah jadikan alamat. Mana alamatnya? Ya akidah ini alamatnya kita selamat nanti di akhirat. Maka dikatakan oleh para ulama apa? 2 kalimat syahadat itu adalah menjadi tanda, menjadi logo, menjadi ikon bahwa di hatinya seseorang itu ada iman dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau kita mengucapkan kalimat tersebut, maka orang yang mendengarnya itu punya tanda, oh di hatinya iman, gitu loh. Walaupun kita nggak ngelihat isinya, tapi 2 kalimat ini jadi tanda di dalamnya ada isinya. Tapi kok tahu-tahu kok nggak ada isinya, Beb? Itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang harapan hatinya pengen selamat sampai ke akhirat, bagaimana? Ya, dia akan mengkaji, dia akan mencari tahu, akan belajar apa yang menjadi isinya 2 kalimat syahadat, yaitu 63 akidah yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau ada orang kafir, dia ngucapin 2 kalimat ini dan dia ngerti apa yang dia ucapkan, maka sah Islamnya di dunia. Adapun anaknya orang Islam yang dia dari kecil udah jadi orang Islam, dari lahir sudah di keluarganya orang Islam, sebenarnya dia belum jadi orang Islam. Masa ada orang belum menjadi mukallaf udah jadi orang Islam, kan nggak bisa. Beragama itu syaratnya apa? Mukallaf dulu, balik dulu, akil dulu, baru dia akan jadi orang Islam atau yang lainnya. Jadi ketika kita lahir bapaknya Islam, kita dihukumi seperti orang Islam, gitu loh. Dihitung seperti orang Islam. Jadi gimana? Ya dia tidak perlu lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk agama Islam. Ini pendapat Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata Imam Syafi'i, orang yang sudah dinilai sebagai anaknya orang Islam, dia tidak perlu lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi cukup syahadatnya di dalam sholat. Sehari berapa kali? Banyak dah. Belum yang sunnah-sunnah ya. Belum yang. Tapi dengan syahadat di dalam sholat, maka kamu dicukupkan sudah mengucapkan 2 kalimat. Tapi bagi madhabnya Imam Malik, wajib sekali seumur hidup mengucapkan 2 kalimat syahadat, wajib. Kalau kamu kok anaknya orang Islam tapi nggak pernah niat nih, saya niat mengucapkan 2 kalimat syahadat seumur hidup sekali untuk masuk agama Islam, terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, nggak pernah ngucapin ini, kamu dosa. Ini madhab siapa? Imam Malik radhiyallahu anhu. Tapi Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i cukup di dalam sholat kita sudah mencukupkan, kita dihitung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya seringkali anak-anaknya orang Islam, karena dia merasa udah jadi orang Islam, dia seakan-akan gak perlu lagi belajar isinya 2 kalimat. Ini yang bahaya nih.
Makanya kenapa ajaran ini sedikit demi sedikit mulai hilang. Kenapa? Karena anak-anaknya orang Islam merasa nggak butuh lagi sama ajaran ini. Itu kan buat orang kafir yang mau masuk Islam, deh. Saya mau udah jadi orang Islam. Kamu udah jadi orang Islam, tapi tetap wajib nggak iman kepada Allah? Wajib nggak? Wajib nggak? Nah, saya mau nanya, kalau kamu wajib iman kepada Allah, saya mau nanya, yang harus kamu imani apanya? Ya tahu kan? Anaknya orang Islam juga itu nggak terus jadi pinter, kalau nggak belajar nggak bisa. Anaknya orang Islam juga wajib belajar untuk jadi pinter. Bukan saya mau anaknya orang Islam terus pinter otomatis gitu. Mana ada? Untuk tahu yang diimani tentang Allah, ya kamu wajib ngaji. Ada berapa? 50. Itu yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, masuk dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Nabi berapa? 13. Yang wajib bagi Nabi, mustahil bagi Nabi, jaiz bagi Nabi, dan berita-berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke dalamnya. Hingga kalau kamu nggak pernah ngaji ini, ya udah jauh udah. Sama sekali kamu nggak akan pernah tahu isinya 2 kalimat syahadat. Makanya seringkali ada nih orang mengatakan, kan agama itu isinya 4 bab: iman, Islam, ihsan, syariat, thariqat, hakikat, terus ma'rifat. Ya, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Ma'rifat ditaruh yang paling akhir. Nah, saya mau nanya, kalau memang syariat ma'rifat ditaruh yang paling akhir, jalannya bagaimana untuk seseorang itu ma'rifat? Coba. Apa jalannya? Jalannya untuk ma'rifat dari mana coba? Oh, syariat jelas deh, ada beritanya Nabi. Thariqah ikut Nabi. Hakikat kita tahu tujuannya. Lah ma'rifat, oh ma'rifat lewat mujahadah, Bib. Pakainya mujahadah, banyak wirid yang banyak, ntar juga ma'rifat, Bib. Mana bisa jalan begitu? Artinya kamu jangan mengecilkan gitu loh. Mengecilkan maknanya menjadikan jalannya untuk ma'rifat hanya dengan riyadhah, hanya dengan mujahadah, menunggu datangnya ilham dari Allah. Mana bisa seperti itu? Ini orang-orang salah jalan. Sholatnya dikerjain, puasa dikerjain, haji dikerjain, semua yang lain dikerjain. Ma'rifat, oh ma'rifat belakangan, Bib. Gimana caranya? Cukup banyakin wirid, banyakin nyepi, banyakin riyadhah, ntar juga jadi orang yang ma'rifat. Coba. Nabi sebelum dapat wahyu itu dia sering nyepi, sering tafakur di gua Hira. Berapa lama itu? Berapa lama? Berbulan-bulan. Kalau kamu mengatakan bahwa caranya untuk ma'rifat ikut caranya Nabi dengan berbulan-bulan, Nabi itu orang paling cerdas di dunia. Butuh waktu berbulan-bulan. Lah kamu berapa tahun butuh waktunya? Untuk wiridan gada gedek biar dapat ilham. Terus setelah masuk ilhamnya ini belum masuk, kamu tahunya itu dari Allah gimana? Oh, kamunya belum kenal Allah. Nanti kamu kira itu dari Allah, ternyata dari Sunggokkom gimana itu? Makanya bahaya. Jadi ma'rifat itu kalau di dalam pelajaran kita jangan ditaruh yang paling akhir. Justru ma'rifat itu awal.
Duluan makrifat, baru kenal syariat, baru kenal thariqah, baru kenal hakikat. Itu jangan makrifat paling akhir, udah paling akhir jalannya salah lagi. Ini yang repot. Makanya banyak anak-anaknya orang Islam sekarang ini nggak kenal siapa itu Imam Abu Hasan Asy'ari, nggak kenal siapa itu Imam Al-Maturidi, nggak kenal. Bahaya nih. Makanya tugas kita pengen apa? Kembali memperkenalkan siapa itu Imam Asy'ari, siapa itu Imam Maturidi. Kenapa? Dua orang ini adalah ikonnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Figurnya yang menandakan kamu itu pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika keyakinan kamu mengikuti dua orang ini. Kalau keyakinan kamu nggak ikut dua orang ini, kamu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya mau nanya, kalau orang Wahabi nih, orang Wahabi, tahu-tahu dia maulidan, tahu-tahu dia ziarah kubur, dia jadi orang Islam nggak? Dia jadi ahli sunnah nggak? Kalau Wahabi, tahu-tahu dia kesini ziarah, terus dia ikut maulid, dia ikut baca manakib, dia jadi ahli sunnah nggak? Atau ente mulai sekarang nggak maulidan, nggak tahlilan, nggak ziarah kubur, jadi Wahabi nggak kamu? Jadi untuk jadi ahli sunnah atau untuk jadi Wahabi gimana caranya? Keyakinannya harus sama dulu dengan mereka, gitu loh. Kalau kamu kok meyakini Tuhan di atas, Tuhan punya tangan, jadi Wahabi kamu, gitu. Walaupun kamu tahlilan, walaupun kamu maulidan, karena isi kamu, keyakinan kamu sama dengan Wahabi, gitu loh. Adapun orang kok nggak pernah tahlilan, nggak pernah maulidan, nggak pernah manakib, tapi isi hatinya dengan 63 ini ya ahli sunnah dia, gitu loh. Jadi yang namanya tahlilan, ziarah kubur, manakib, maulid itu pakaiannya ahli sunnah wal, bukan isinya, bukan. Kalau kamu pinjem pakaiannya polisi, jadi polisi nggak? Enak dong kalau begitu. Pakai pakaian polisi jadi, waduh. Kamu pinjem pakaiannya dokter, jadi dokter nggak? Kalau bisa langsung jadi dokter, ya saya mau pinjem aja langsung. Jadi untuk jadi ahli sunnah perlu membereskan akidahnya, gitu loh. Lah, kita ingin memperkenalkan akidah yang menjadi cerminnya ahli sunnah itu ikut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sekarang anak-anaknya orang Islam udah nggak kenal ini. Coba di kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maliki itu beliau mengatakan apa? Dan di akhir zaman seperti ini, katsir min abna'il muslimin la ya'rifuna man humul asy'ariyah. Banyak anak-anaknya orang Islam udah nggak kenal lagi siapa Asy'ariyah, siapa itu Asy'ari. Kalau udah Asy'ari nggak dikenal, bagaimana dia bisa ngaku ahlu sunnah wal jamaah? Dengan cara apa pengakuannya, gitu loh. Karena ikonnya ini lah. Kadang sekarang orang ngaku ahli sunnah cukup pakai pakaiannya ahlu sunnah, cukup pinjem pakaian dengan tahlilan, cukup pinjem pakaian dengan maulidan, ngakunya ahli sunnah, padahal dalamnya belum jadi ahli sunnah. Ini yang bahaya nih. Maka kita ini lagi mau mencetak isinya biar kamu betul-betul jadi ahli sunnah wal jamaah, gitu. Bukan
bukan cuma pinjem pakaiannya ahli sunnah doang, tapi mau kita cetak agar jadi betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Makanya anaknya orang Islam, walaupun dia nggak wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam, tetap wajib ngaji akidah ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita ajak nih anak-anak kita, tetangga kita, kalau ente pengen jadi ahli sunnah, kamu ngaji ini. Kalau enggak, kamu hanya ngaku-ngaku jadi ahli sunnah. Kenapa kamu hanya pinjem pakaiannya ahli sunnah, ngaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, sementara kamu sendiri nggak pernah tahu siapa itu ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi jelas nih ada kewajiban bagi kita untuk mempelajari maknanya 2 kalimat syahadat sebagai orang Islam, sebagai anaknya orang Islam, walaupun kita nggak wajib mengucapkan 2 kalimat tersebut. Maka dikatakan di sini kitab ini sudah sangat mencukupi untuk bisa menggugurkan kewajiban makrifat mengenal Allah yang disebut dengan ilmu tauhid. Jadi ini jalannya makrifat ini, gitu loh. Bukan dengan mujahadah, bukan dengan zikir, tapa, nyepi, bukan. Artinya bukan hanya itu. Walaupun kalau kamu katakan bisa dengan jalan ini, ya udah. Tapi jalan itu nggak bisa dibuktikan. Buktinya kamu sudah makrifat gimana? Dengan cara wiritan. Buktinya kamu sudah makrifat gimana? Nggak bisa. Tapi dengan cara ini kamu bisa buktikan kalau saya sudah makrifat. Kenapa? Sudah mengenal 50 akidah tentang Allah, mengenal 13 tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau wiritan, saya mau nanya, apa yang kamu kenali, coba ceritakan sama saya. Nggak bisa. Ini kan buat saya sendiri, Bib. Mana bisa iman buat sendiri. Terus anak kamu nggak boleh iman gitu, istri kamu nggak bisa iman gitu, nggak bisa ngajak orang lain. Nah gimana? Nanti agama ini jadinya agama mistik, tahu nggak? Kalau pengen iman, nyepi kamu, cukup untuk sendiri. Nggak ada pelajaran ilmu kalau begitu. Maka ini yang diajarkan jalan untuk sampai makrifat kepada Allah dengan jelas dan bisa dibuktikan. Kalau kita dihitung oleh ulama sebagai orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mempelajari ilmu tauhid yang lebih dari apa yang di kitab ini dan memperdalam dengan membaca kitab yang tebal, maka hukumnya namanya fardhu ain. Fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi yang ini 63 ini hukumnya fardu ain untuk tiap-tiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan yang masuk dalam la ilaha illallah, 50 akidah yang masuk dalam Muhammad Rasulullah, 13 akidah, hukumnya fardu ain. Kalau saya mau belajar lebih dalam gimana, Bib? Boleh, masih banyak kitab-kitab yang lebih tebal dari ini, tapi hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Ada mengatakan hukumnya sunnah, bukan wajib lagi. Kenapa? Karena wajib itu menggugurkan perintah. Itu nyambung ya. Maka jangan mengajarkan ilmu tauhid kepada orang awam yang belum lurus cara berpikirnya dan belum banyak pengetahuannya. Maka larangan mengajarkan ilmu tauhid yang lebih dari ini itu diambil dari pendapatnya dari kitab Az-Zawajir karya Imam Ibnu Hajar yang dikatakan wa minha hamlul awam wa man lam yumarish
al-ulumi ala tafakkuri fi dzatillahi wa sifatihi wa fi umuri la tablughuha muquluhum wa hadza mudhillatun lahum li'annahum yatasyakkakuna bihi fi usuliddin bal rubbama takhayyalu billahi ta'ala ma huwa muta'alin anhu fayasiru bihi kafiran au mubtadi'an wa huwa bihi farihun masrurun li ghalabatin humuqihi wa qillati aqlihi. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Dikatakan di antara yang masuk dalam hitungan dosa besar adalah membebani orang yang bodoh, orang yang awam, yang belum terbiasa mutolaah, mengkaji berbagai ilmu untuk memikirkan secara mendalam tentang zat Allah dan sifat Allah. Lebih dari ini hukumnya haram. Cukup kita ngerti Allah wujud, kita bako, mukhalafatulil sampai mutakal, cukup. Nggak ada kewajiban lebih dari ini, nggak ada. Bahkan dikatakan yang mengajarkan lebih dari ini hukumnya haram. Kenapa? Karena orang awam dibebani dengan beban untuk mikir Allah terlalu rumit, maka bisa membawa dia malah nggak beres di dalam akidahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan mengajak mereka masuk dalam kerumitan-kerumitan pembahasan. Kayak apa contohnya? Oh, wujud itu sifat atau zat. Nah, ini rumit nih. Bahas ta'alluq, ada suluhil qadim tanzizi, ada ta'alluq qabdot, rumit. Bagi orang awam cukup kenal Allah wujud, selesai. Kenal Allah kudrat, selesai. Kenal Allah iradat, selesai. Untuk orang awam tidak perlu diajarkan yang tafsil karena dia tidak terbiasa dalam pembahasan tersebut. Yang mana mereka tidak punya kemampuan berpikir untuk bisa memahaminya, maka ajaran yang demikian itu justru akan memusingkan mereka, atau lebih jadi ajaran itu malah membuat mereka punya sangkaan-sangkaan yang salah tentang Allah dan sifat-sifat Allah. Ketika kita ajarkan lebih dari ini, mereka nggak mampu, malah otaknya menghayalkan Allah dengan hayalan malah yang salah, bukan hayalan yang benar, malah bukan pemikiran yang benar, malah mikirnya tambah salah tentang Allah. Sehingga bisa jadi mereka akan mensifati sesuatu yang mustahil menjadi wajib bagi Allah. Padahal Allah Maha Suci dari mempunyai sifat-sifat yang disangkakan tersebut. Bahaya nih, sifat yang wajib bagi Allah jadinya mustahil, atau yang mustahil bagi Allah jadinya wajib. Ini nggak boleh sampai terbolak-balik begini, nggak boleh. Makanya ulama ngasih batas, yang wajib ada 20, jangan sampai ketuker nih. Yang mustahil juga ada 20, ini nggak boleh ketuker. Nanti kamu yakini yang mustahil jadi wajib bagi Allah. Kayak apa? Allah itu ya maha kuasa, bisa bikin segalanya, hingga Allah bisa bikin anak untuk dirinya, Allah bisa bikin istri untuk dirinya. Itu namanya mustahil, bro. Itu mengenali Allah Maha Kuasa itu enggak kebablasan seperti itu. Allah itu Maha Kuasa bukan sampai bisa bikin anak, bisa bikin istri. Anak istri hukumnya apa? Mustahil bagi Allah gitu. Walaupun Allah itu Maha Kuasa, tetap nggak bisa bikin anak, nggak bisa bikin
istri. Kenapa? Karena itu hal yang mustahil bagi Allah. Ketika ini kamu gak paham, maka kamu akan terbolak-balik nanti meyakini yang mustahil bagi Allah jadi wajib, yang wajib jadi bahaya. Jadi banyak nih orang-orang yang menganggap dirinya udah iman, kenal Allah. Begitu nanti di akhirat, wah ternyata salah semua yang saya yakini loh. Kenapa? Di dunia dia nggak pernah mendeteksi keimanannya. Dia modal percaya diri, iman saya pasti udah sah. Yang ngomong pasti sah siapa? Yang pernah mendeteksi iman kamu siapa? Kalau kamu nggak ngaji ilmunya ahli sunnah, kamu nggak akan bisa mendeteksi iman kamu dengan benar. Kayak kamu sholat deh, sholat 4 rakaat, 2 rakaat, kamu nggak pernah deket sama ulama, nyangka sholat saya udah bener. Kata siapa? Coba cek, Bib, sholat saya udah bener belum? Rukunnya mana? Coba lihat. Sunnahnya mana? Abadnya mana? Hayatnya mana? Gimana tuh maknanya? Oh dicek, oh ya beres. Ada yang ngontrol namanya. Lah apalagi akidah dalam hati nih nggak kelihatan. Kalau kamu nggak ngaji ini, nggak ngerti yang mana wajib saya imani bagi Allah, mustahil mana, jaiz mana, hati-hati iman kamu tahu-tahu melenceng jauh dari ahlu sunnah wal jamaah. Makanya hati-hati nih. Maka hal ini bisa membawa mereka pada kekafiran atau menjadi ahlul bid'ah pada keyakinannya. Tapi mereka yang ahlul bid'ah tadi, yang kafir tadi, mereka merasa gembira dalam prasangka karena mereka mengira mereka sudah mengetahui Allah dengan benar. Coba nggak bahaya itu? Yang ngomong siapa ini? Imam Ibnu Hajar. Ini seorang kita ulama yang mengarang kitab Az-Zawajir, yang wajib kita diwanti-wanti hati-hati jangan sampai keluar dari relnya ahlu sunnah wal jamaah. Maka ini semua sangat bodoh karena sangat bodohnya mereka dan dangkalnya akal mereka. Oleh karena itu, maka mengajarkan ilmu tauhid kepada orang awam harus sesuai kadar kemampuan berpikir mereka. Tidak boleh sampai membuat mereka tambah susah mengenal Allah dan menyangkakan sesuatu yang salah kepada Allah seperti yang ada dalam risalah ini sudah cukup sekali, dan jangan mengajarkan mereka yang melebihi dari apa yang diajarkan Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Maka kitab ini dikenal dengan sifat 20. Wajib anak-anaknya orang Islam mengkaji ini sebagai dasar dia menjadi orang ahlu sunnah wal jamaah. Tanpa ini kamu gak akan mungkin bisa jadi ahlu sunnah wal jamaah. Paling-paling kamu cuman pinjem pakaiannya doang, terus pura-pura jadi ahlu sunnah wal, biar dikira sekelompok, ikut tahlilan bareng, ikut maulidan bareng. Saya mau ahli sunnah ikut maulidan. Iya, itu pakaiannya doang bro. Kayak kamu ikut karnaval. Tahu karnaval nggak? Karnaval itu ada yang pakai pakaian apa? Abri, ada pakai pakaian dokter, ada yang pakai pakaian wali songo. Ada wali songo bukan? Ya bukan, pinjem pakaiannya doang. Nah, kita dengan kitab ini mau mencetak isinya biar jadi orang-orang yang betul-betul ahlu sunnah wal jamaah. Kita masuk isya, kita dengar adzan isya sebentar. Boleh. Allah
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-'adati tamma salatul qa'imah wa sayyidina Muhammad wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatul 'aliyati rafi'a wa badul maqam al-mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Kata Ibu Usman berpesan, semoga dengan taufik Allah, yang mana orang yang memahami isi risalah kitab ini dibukakan oleh Allah pintu hatinya untuk makrifat di saat datangnya sakaratul maut. Amin. Maksudnya hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang telah panjang lebar dijelaskan di kitab ini berupa pelajaran akidah keimanan yang sangat banyak, yang jumlahnya secara terperinci ada 63 keyakinan yang pokok ini akan bisa diingat di waktu yang sempit dan mendesak ketika sakaratul maut. Jadi bukan hanya mengucapkan saja, tapi tiap kita sholat, tiap kita zikir, makna 63 ini hadir ke dalam hati kita. Kan sulit bib, sakaratul maut kan cepet waktunya. Ya, kita latih di waktu senggang sekarang ini. Ketika nanti di waktu yang sempit, kita berharap Allah mendatangkan pertolongan, memudahkan kita mengingat 63 keyakinan tersebut yang menjadi isinya 2 kalimat syahadat. Tapi kalau di dalam waktu yang senggang sekarang ini nih, sebelum sakaratul maut, ketika kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, gak pernah menghadirkan maknanya, apalagi nanti di waktu yang sempit gak akan sempat menghadirkan maknanya. Jadi kita latih di waktu yang senggang ini terus menerus agar terbiasa mengingat 50 akidah dalam la ilaha illallah dan 13 dalam Muhammadur Rasulullah. Karena yang umum terjadi pada waktu yang sempit dan mencekam itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk menghadirkan semua akidah yang 63 secara terperinci. Maka hanya Allah, Tuhan pemilik syariah, dan dengan anugerahnya yang murni dan agung akan mengajarkan kalimat yang mudah dan agung derajatnya, yaitu la ilaha illallah, sehingga dengan kalimat itu seseorang akan mampu menyebutkan seluruh akidah keimanan dengan lisannya atau hatinya tanpa merasa kesulitan sedikit pun pada saat mendesak dan mencekam, yaitu sakaratul maut insya Allah. Dan semoga Allah menganggap cukup dalam waktu yang sempit dan mendesak itu seseorang hanya cukup mengucapkan secara global saja, karena dia telah terbiasa mengulang-ulang dengan lisan dan hatinya secara terperinci. Andai di waktu yang sempit itu kita nggak bisa, tapi di waktu yang senggang kita terbiasa, kita berharap Allah mengampuni dan menerima ucapan la ilaha illallah yang sedikit itu, yang kita nggak sempat menghadirkan maknanya. Karena di waktu yang senggang sekarang ini kita udah terbiasa menghadirkan maknanya, hingga di waktu yang sempit Allah mentoleransi kita, gitu loh.
Tapi kalau di waktu yang senggang nggak pernah tahu isinya, di waktu yang sempit nggak menghadirkan isinya, ini yang jauh dari kemungkinan ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga ulama memperselisihkan keimanannya seseorang yang ketika tidak membawa makna 60 akidah tersebut. Maka inilah akhir dari apa yang kita pelajari, dan bagi Allah menjadikan pertolongan kepada kita itu sangat mudah, dan mudah-mudahan kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal la rabba ghairuh wa la ma'buda siwa, nas'aluhu an yaj'ala wa ahibbatana indal mautin natikin wa bi kalimati syahadati alimina biha. Aku berharap semoga aku dan menjadikan semua orang-orang yang kucintai Allah jadikan pertolongan dan kebaikan, dan diberikan kemudahan untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengingat maknanya pada saat menghadapi kematian. Maksudnya kita berharap dengan sangat kepada Allah untuk bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in wa anit tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang mau nanya coba? Wallah. Kita alhamdulillah sudah menyelesaikan kitab Sifat 20 yang ringkas bagi orang-orang awam yang mudah untuk kita. Mudah-mudahan kitab ini menjadi bekal utama kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terhitung sebagai ahli sunnah wal jamaah. Coba ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang ingin kami sampaikan nanti ucapan terima kasih yang tak terhingga dari kami jemaah. Kalau tidak salah dia sudah menghatamkan 3 kali hatam untuk pembahasan ini sungguh luar biasa. Maka itu kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kami yang sudah memberikan pemahaman terkait dengan pelajaran tauhid ini. Ini sangat sungguh luar biasa. Yang pertama kami ingin memohon kepada Habib, bagi kami yang mungkin mengikuti taklim Habib, sudi kiranya Habib mengakui kami ini sebagai murid Habib dan menjadikan supaya kami bisa bersandar pada ilmu kepada Habib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pertanyaan yang pertama, bahwa pada awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu asing, maka Allah ingin dikenal oleh hamba-Nya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Muhammad dan mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Dan ketika Allah ingin dikenal dirinya, mungkin melalui Nabi Muhammad SAW, maka apakah boleh Nabi Muhammad SAW itu dipahami sebagai mazharnya Allah atau penampakannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita yang awam dalam mempelajari ilmu tauhid ini, yang dengan kemampuan cara berpola pikirnya kita terbatas, apakah boleh dengan pemahaman kita yang terbatas ini menyandarkan sepenuhnya pemahaman itu kepada seorang guru yang dalam hal ini mungkin yang bisa membimbing dalam berbagai kami? Sepenuhnya kita sandarkan karena beliau. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah memahami apa yang tadi menjadi
bagaimana cara untuk kita memelihara, menjaga pemahaman itu agar tidak terlepas dari keyakinan kita. Apa yang tadi dikhawatirkan, apa yang disampaikan oleh Habib ini tidak terjadi. Bisa jadi di dalam diri kita ketika kita sudah memahami, kita tergelincir, kita akan belok kembali pemahaman kita. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk memperkenalkan perintah-perintah Allah, bukan memperkenalkan Allah. Maka tidak bisa kita jadikan sandaran bahwa karena ada Nabi Muhammad kita bisa mengenal Allah. Enggak. Mengenal Allah itu pakainya akal, bukan lewat Nabi, bukan. Tanpa Nabi maka manusia diberikan akal untuk bisa berpikir. Di Al-Quran ratusan ayat Allah memuji akalnya manusia, dan gak ada satu ayat pun mencela akal di Quran, gak ada. Bahkan sampai di Quran katakan lau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai dulu saya mau mikir dan mendengarkan Nabi Muhammad, saya nggak akan masuk ke neraka ini. Berarti nggak cukup dengan mendengarkan, perlu berpikir. Quran yang mengatakan lau kunna nasma'u wa naqilu, berarti nggak cukup nasma'u, perlu naqilu, maka saya tidak akan masuk neraka sa'ir. Jadi beda nih urusannya untuk mengenal kita sholat, puasa, haji, zakat lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk kenal Allah itu wujud, qidam, baqo, kita dikasih akal oleh Allah untuk bisa berpikir, mengenal dalil-dalil. Mana dalilnya? Wujudnya alam ini dalilnya. Allah jadikan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Allah jadikan bumi yang gede ini. Itu loh. Yang kedua, boleh nggak bersandar kepada guru? Tidak boleh taklid, kecuali akal kamu idiot. Saya mau nanya, kalau saya keluarkan uang gocapan sama cepean, bisa kamu bedakan nggak? Berarti otak kamu cerdas. Kalau otaknya cerdas, tidak boleh bersandar kepada guru. Kamu harus berpikir bagaimana sampai pada sebuah keyakinan. Guru hanya mengantarkan kamu kepada sebuah keyakinan, sementara kamu harus punya sendiri sebuah keyakinan tanpa lagi ikut guru. Pedomannya apa, Bib? Andai-andai nih si guru itu kemudian berubah pikirannya, kamu sudah tidak lagi ikut. Contoh, dulu kamu waktu kecil diajarkan 2 tambah 2 berapa? Berapa? Di sini 4 juga sama. Berapa? 4. Tiba-tiba sekarang nih guru yang dulu ngajarin kamu kembali, nak, ternyata bukan 4 nak, tapi 7. Gimana? Kamu ikut nggak? Lah itulah yang harusnya begitu, gitu loh. Yang awalnya kamu dibimbing, tapi harus sampai pada keyakinan yang ketika guru itu kembali, kamu nggak ikut lagi. Kenapa? Karena saya sudah menemukan kebenaran akan ajaran itu, gitu loh. Jadi apa yang dituntun oleh Habib Usman ini harus kita temukan kebenarannya pada diri kita sendiri. Nggak boleh kita pokoknya apa kata Habib Usman saya ikut, nggak boleh. Harus sampai pada oh ternyata bener loh Habib Usman, gitu maksudnya. Kenapa? Berarti kamu langkah akalnya bisa berpikir menemukan kebenaran, bukan yakin tanpa tahu kebenaran. Inilah bedanya agama Islam dengan agama-agama di luar Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Konghucu, Buddha. Mereka semua punya iman,
tapi nggak pernah tahu benarnya keimanan mereka. Mereka hanya ikut apa kata orang tuanya tanpa pernah tahu ini benar atau tidak. Orang Islam nggak boleh begitu, harus tahu, oh Islam ini benar, dan nggak dijumpai lagi agama yang lebih benar dari ini yang harus kita ketahui dari agama dan pelajaran kita. Nggak boleh kita bersandar kepada yang lain. Yang ketiga apa tadi? Bagaimana caranya kita nggak lalai lagi? Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, andai Sayyidina Umar melewati suatu jalan, setan akan cari jalan yang kenapa? Kenapa takut? Karena akidahnya nggak bisa digoyangkan, akidahnya nggak bisa dipatahkan. Kata setan apa? Percuma gua godain juga nyapain doang, nggak mungkin bisa disesatkan. Kenapa? Akidahnya dengan ilmu pengetahuan, akidahnya bukan dengan ikut-ikutan. Apa dasarnya? 3 perkara doang, nggak banyak, nggak cuman apa? Kenal wajib, mustahil, jaiz. 3 ini kamu kenali, akidah kamu nggak tergoyahkan, setan nggak doyan sama kamu. Ini akidahnya para sahabat, akidahnya para aulia, akidahnya para wali-wali, para ulama. Dengan akidah modalnya dia ngerti wajib, mustahil, jaiz. Maka caranya agar kita nggak bisa goyang lagi, walaupun yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, kamu nggak terpengaruh lagi. Modalnya apa? Pahami 3 ini, ulang-ulangi 3 ini. Kamu gak akan punya keyakinan yang sesat, gak akan punya keyakinan yang keliru seumur hidup kamu, gak akan. Ini jalan yang ditempuh oleh para ulama untuk menyelamatkan kita. Karena kalau hanya modal yakin doang tanpa punya pegangannya, kamu bingung. Wajib, mustahil, jaiz adalah pegangan kita. Disebut ilmu ini namanya apa? Akidah. Apa sih akidah itu? Pegangan. Ketika kita punya pegangan pada 3 ini, yang wajib pada Allah kita kenal, yang mustahil pada Allah kenal, yang jaiz pada Allah kenal, wajib pada Nabi kenal, mustahil Nabi kenal, jaiz Nabi kenal, selamat kamu insya Allah. Mudah-mudahan apa yang dikaji oleh Ibu Usman membawa kita punya iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang tercancap dalam hati kita sampai akhir hayat kita, hingga kita bisa selamat sampai mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayat kita dan bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tu alaina tauba tafsidu kulli hawba wa sullana al-marati wa amini rahmati wa bil walidina rabbi wa maulidina wal ali wal ihwani wa sairil hilal wa kulli di mahabbah aujiratin suhbah wal muslimina ajma min rabbi isma fadlan wa julan mannan nabi tisabil minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallallahu sallam alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi la syai' suhbi walhamdulillahi bil badri wad dahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.